Bah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Sekarang saya berada di apartemen Mediterranean ya. Jadi kita di Medit Garden ini. Saya lagi di Jakarta. Jadi pas malam-malam begini, kelihatannya asik nih. Kita akan membahas satu materi baru dari saya yang berjudul adalah halusinasi orang berutang. Ya. Jadi orang berutang itu ternyata mempunyai halusinasi. Nah, sebelum kita mulai pada materi ini. Ya materi singkat aja, saya ingin dulu ada 4 viewer, siapa aja yang view, tolong disapa. Halo, kita sekarang berada di live, jadi sekarang kita benar-benar live session. Ini kelihatannya kursinya lagi jelek ini. Oke, ada Raymond Susilo. Halo Raymond, apa kabar? Hai, selamat malam. Ya teman-teman yang lain siapa aja nih? Ya kita lihat live, ya kan? We are live now. Udah 10 orang, saya mau nyapa dulu teman-teman, lagi ngapain aja. Ada Indra Bala, halo Indra Bala apa kabar? Ada Hindra Utomo, halo Indra Utomo. Ada Raymond, kabar baik kok, oke mantap. Ada Maruli, halo bro, lu kemana? Kemarin gue ke Bandung ini, Maruli, lu gak ngambil. Ilyas, halo malam Ilyas. Ada Li Bangun Bangsa, wih Bangun Bangsa. Ini Bangun Bangsa nih founder ini, Lia Bangun Bangsa. Ya, halo, apa kabar? Ada Boy Garang, halo bro. Ada Jojo, nah ada Dedi Arif. Malam Roy, apa kabar teman-teman? Kita ngumpul malam. Saya mau ini lagi ngetes live kalau malam-malam tuh bagus nggak? Ada Abed Bas. Abed, apa kabar Abed? Ya, nah jadi live malam-malam itu bermanfaat nggak sih? Nah kali ini kita akan membahas sebenarnya materi ini ada dalam di sisi recovery. Jadi kelas saya Credit Card Revolution kemarin tuh saya membuat satu materi namanya Credit Card Revolution Recovery. Jadi sesi recovery suaranya nggak ada. Yang lain suaranya ada nggak? Yang lain suaranya ada nggak? Suaranya nggak ada. Mungkin gini, Anda belum klik, coba diklik di full screen itu baru ada. Jadi kalau yang suaranya belum nggak ada itu di full screen aja baru ada. Kemarin saya juga begitu, tinggal diotak-atik aja. Ada Henry Salim. Oh ya sudah ada sekarang ya. Nah, Indra Chandra, tes. Halo Indra, apa kabar? Ya, ada Henry, ada Ribon, ada suaranya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Sudah ada 24 viewers, ini lumayan. Jadi biasanya kan saya melakukan webinar, cuman kalau webinar sekarang saya 2 minggu nih belum pulang ke Malang, jadi belum ngatur webinar lagi. Bedanya live webinar begini. Kalau live itu kan spontan, kita nggak ada ya kan. Kalau webinar kita planning sendiri, slide-nya sudah ada. Ada Agen Pospai, ada jelas. Halo, ada Indra Utamo, Erika Santoso. Suara ada kok kadang putus-putus. Ya kalau putus-putus itu tergantung amal dan ibadahmu, Erika. Kelihatannya dosa-dosamu masih banyak ini. Ya, oke. Materi kali ini ya, di materi kali ini malam ini kita ngobrol-ngobrol asik. Jadi ketika orang berutang, jadi kadang-kadang kan orang utang ya, saya yakin nih. Semua ini pada berutang ya. Ada Martino Gunawan, malam Pak. Ada Henry Salim, hihihi. Halo Martino, apa kabar Martino? Ya. Nah, jadi kita bahas karena di sini adalah fanpage pakar kartu kredit, kita akan bahas putar kartu kredit. Nah, kenapa banyak orang itu terjebak masalah di kartu kredit? Itu ada Raymond ya. Kalau putus-putus artinya kartu kreditnya bermasalah. Oke. Ada Iwan Palembani. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi saya menangani ribuan kasus teman-teman yang bermasalah baik itu dari kartu kredit maupun kredit beragunan utang ya. Intinya kenapa orang itu gali lubang tutup lubang dan cenderung menggali lebih dalam lagi. Nah ini yang cenderung menggali lebih dalam lagi. Karena ternyata mereka itu mempunyai impian, mempunyai angan-angan, mempunyai halusinasi. Kalau ngomong halusinasi bukan kenyataan ya. Jadi mereka itu mempunyai halusinasi dengan mendapatkan utang itu masalah mereka selesai. Padahal masalah mereka itu bukan karena ketika mereka itu pas mendapatkan utang. Enggak. Justru dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sebelum. Ya ini dia Nah kadang-kadang kayak ini loh. Anda tahu nggak gambar keledai yang dikasih wortel? Ya keledai kasih wortel ya. Keledai kasih wortel begini kan dia jalan terus. Seolah-olah kan ada masalah. Istilahnya ngambil sini masalah. Begitu terusnya. Putus-putus. Nah jadi itu yang terjadi. Nah jadi kemudian saya membahas sedikit ya. Jadi apa aja? Maka ini saya rumuskan ada kurang lebih 4 halusinasi orang berutang. Kenapa orang menyelesaikan cenderung menyelesaikan utang itu dengan mencari utang ya. Mereka itu cenderung menyelesaikan utang dengan mencari utang. Karena apa? Sekarang kita cek sini ya. Kita langsung ke slide.
Oke, ini slide saya. Ya, jadi ada halusinasi orang berutang. Bentar. Oke. Nah, Adi Purba, lancar ya. Nah, jadi ada Ajani Ali. Nah ini, Jan, ini buat kamu nih, cocok nih ya. Jadi kenapa kadang-kadang saya ngangani masalah itu teman-teman, Pak, apply kartu kredit buat apa? Untuk bayar utang. Loh, kenapa dia begitu? Karena apa? Banyak orang punya masalah namanya berhalusinasi. Nah, halusinasi utang itu ada beberapa. Yang nomor satu adalah apa? Nah, orang itu selalu berhalusinasi, kalau saya nambah utang, maka masalah bisa selesai. Nah, ini yang selalu terjadi. Saya kalau nambah utang, ini masalah bisa selesaikan. Kenyataannya, apakah benar bisa selesai? Coba, ketika utang Anda bertambah, apakah masalah Anda bisa selesai? Coba dijawab di sini. Nah, silakan kita berinteraksi ya. Jadi kita berinteraksi, coba dijawab di situ. Ketika Anda menambah utang, pertanyaan saya, apakah masalah Anda akan selesai? Kebanyakan ketika utang dibayar utang, endingnya itu lunas pemacet, pasti macet, ya, tidak selesai. Nah, ini ada Muhammad Michael Andika, Dorcas tambah banyak, tidak suhu. Nah, Felix Eric, ya enggak lah, ya kan? Ada Jenny Andi juga tidak. Nah, Aloy tidak. Nah ini. Tapi kenapa Anda terus melalui begitu? Anda mencari utang. Karena Anda punya satu halusinasi bahwa kalau saya dapat utang masal ini, ya. Nah, kalau saya dapat ini, saya survive, tapi nggak bisa hitung. Nah, kebanyakan begitu karena ketika orang lagi dalam kondisi crowded itu, utang bayar utang, maka yang terjadi dia itu memakai emosinya. Nah, tidak selesai tapi sekedar menambah nafas ya. Jadi dia cenderung memakai emosinya dan akhirnya apa? Emosi sesaat adalah apa? Itu seperti orang pakai narkoba itu. Ketika orang pakai narkoba, yang tahu enaknya doang. Tapi imbasnya efek sampingnya jatuh bangunnya enggak. Nah, nambah utang tanpa skill, nambah masalah. Betul sekali itu. Nah, jadi ada istilah gini ya, ketika emosi meningkat, ya IQ itu turun. Jadi ketika kadang orang lagi berutang, orang berutang kalau nggak bayar, dia itu kan akan panik. Dan ketika panik kan emosinya meningkat. Dan ketika emosi meningkat itu IQ-nya turun. Yang terjadi adalah apa? Ya tambah. Yang penting survive. Bahkan sampai mengorbankan utang tetangga, utang menggadekan mobil, menggadekan rumah seperti itu. Nah, mungkin bisa Pak Roy, mungkin dia akan lebih ahli dan memaafkan kesfleksibelannya. Nah ini. Oke. Jadi ini halusinasi orang berutang. Jadi ini halusinasi orang berutang yang pertama. Yang kedua, yes. Kalau modal saya banyak, maka akan lebih mudah. Nah ini. Nah, ini Hendra Saputra nih. Siapa tahu kedepannya dapat buat bayar. Hadir Om, ada Dadang Kurniawan ya. Nah, halo Dadang, apa kabar Dadang? Ya. Jadi orang itu selalu menambah utang karena ketika dia selalu punya impian, pula halusinasi, sekali lagi ini halusinasi, bahwa kalau utang modal saya nambah, maka segalanya akan lebih mudah. Nah, kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Karena apa? Contoh simpel aja ya. Ya, contoh simpel. Bentar, kita kembali ke sini ya. Nah, contoh simpel aja ya. Contoh simpel ya. Oke. Ya, contoh simpel aja. Anda berbisnis dengan modal 3 juta. Itu kan yang Anda pikirkan mungkin Anda bikin gerobak teh. Anda bikin gerobak teh ya. Anda berbisnis modal 3 juta itu kan kayak gerobak teh. Nah, gerobak teh, Anda punya satu gerobak teh. Maka Anda hanya berpikir bagaimana caranya gerobak teh Anda laku. Nah, tapi kalau Anda expand, gerobak teh Anda udah laku rame ya. Anda kemudian expand beli 5 gerobak teh. Maka cara berbisnis satu gerobak teh dan 5 gerobak teh itu berbeda. Ketika 5 gerobak teh, uang yang Anda modalkan sekitar 15 juta, maka Anda mulai berpikir bagaimana caranya cari karyawan untuk menjaga gerobak teh itu. Tapi ketika gerobak teh Anda mencapai 15, maka cara Anda berbeda lagi. Anda mencari supervisor untuk mengatur karyawan Anda. Ketika gerobak teh Anda 100, beda lagi. Anda mencari manajer yang bisa mendidik supervisor, yang bisa mendidik pedagang gerobak teh, yang untuk bisa jualan. Nah, ini yang saya bilang, membuka bisnis modal 3 juta itu berbeda dengan membuka bisnis modal 300 juta. Nah, tapi kenyataannya banyak orang menambah utang karena apa? Dia seolah-olah ya kan, ketika bisnis 3 juta jalan, kalau 100-300 juta diajarkan juga sama. Enggak seperti itu, dunia tidak seperti itu ya.
Nah, ini halusinasi. Itulah kenapa kadang-kadang modal. Saya pernah ngajarin begini ya. Saya pernah punya murid ibu-ibu ya. Dia bikin ruko, buka makanan ya kan. Bikin ruko, buka makanan, kemudian sepi. Sepi kan dia ngomong kurang modal nih. Direnov, tambahin tambahin plafon, kasih rame dikit turun lagi. Kurang modal nih. Direnov lagi, dibongkar lagi, tambahin menu, renov lagi. Tapi akhirnya apa? Bangkrut akhirnya. Nah, karena apa? Ya ini, dia mempunyai halusinasi. Nah, halusinasi kalau modal saya banyak maka segala lebih mudah. Beda cara ya. Beda cara antara modal banyak segalanya belum tentu lebih mudah, justru lebih rumit ya. Ini dari Johan Carlos Tambobolon, ngutang untuk memperdalam ilmu marketing dan digital marketing supaya bisa dapat income lebih besar. Terima solusi enggak juga. Lebih baik ini loh, kalau Anda belajar untuk ilmu ya, kalau bagi saya, ilmu itu adalah suatu investasi yang paling masuk akal. Anda belajar ilmu properti ke siapapun, harga 20 juta, 30 juta, sekali dapat properti lunas semua. Anda belajar ilmu digital marketing, habis 10 juta, 20 juta, begitu Anda menemukan winning campaign, jalan jeder, lunas semua. Tapi kalau untuk bisnis kan itu kan barang mati. Ilmu itu tidak akan hilang. Nggak ada ceritanya Anda beli ilmu ya, kemudian Anda belajar di kelas saya ketika Revolution ya, kemudian ilmunya Pak Roy jelek akhirnya Anda datang ke apotek untuk beli pil pelupa 1 hari. Dah, saya nggak mau ilmunya. Nah, kan nggak mungkin begitu kan. Nah, kalau ilmu saya lebih condong Anda investasi lebih baik kalau Anda tidak ngerti apa-apa, lebih baik Anda belajar ilmunya dulu lah, ilmu sambil belan-belan praktek. Karena kalau Anda langsung praktek, hajar kacau balau. Oke, kembali ke topik. Nah berikutnya adalah halusinasi berhutang ketiga ya. Jadi kenapa orang itu punya halusinasi berhutang ya? Nah, halusinasi berhutang ketiga adalah apa? Ini, jeng. Kalau hutang saya bertambah, otomatis penghasilan saya bertambah. Jadi orang itu kenapa selalu mencari utang lebih besar, lebih dalam? Karena mereka mempunyai satu halusinasi kalau hutangnya bertambah, maka penghasilannya nambah. Kalau gue punya modal, gue bisa putar di bisnis, duit kita menambah. Nah, ini sekedar halusinasi. Karena apa? Pada kenyataannya semakin besar utang Anda semakin gak mikirin bisnis. Anda malah mikirin utang Anda, ya. Tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang kepepet tuh makin pintar. Saya ini termasuk orang yang kepepet makin pintar. Tapi ada orang yang kepepet makin panik, makin goblok. Itu ada. Kalau Anda tipikal yang orang makin kepepet, makin panik, makin goblok, ya jangan. Ya. Nah ini, kalau utang saya bertambah, otomatis penghasilan saya bertambah. Pertanyaan saya apa? Apakah ketika utang Anda bertambah, kemudian otomatis penghasilannya bertambah? Ayo. Ketika utang Anda bertambah, apakah otomatis penghasilan bertambah? Tidak. Karena polanya adalah apa? Ketika utang Anda bertambah, polanya kan harusnya Anda membuat bisnis. Bisnis yang berproses untuk mendapatkan profit. Dan profit itulah yang membuat penghasilan Anda meningkat. Nah, tapi orang kenapa ada halusinasi gitu? Ketika utang bertambah, seolah-olah penghasilan bertambah. Ya karena penghasilannya dari utang ini. Jadi penghasilannya dari utang ini. Utang langsung dipakai, ya bertambah gitu. Padahal apa? Dari utang itu Anda harus masukkan sebuah mesin bisnis yang mengelola untuk menghasilkan profit. Profitnya inilah yang kita makan. Nah, tapi kenyataannya orang itu utang buat makan. Ya sudah, goodbye. Nah, nggak tentu, ya kan? Tergantung penjualannya. Betul sekali, ya. Semua itu tergantung penjualan. Jadi kita harus paham, kita mendapatkan utang, ini kemudian harus diproses di dalam satu mesin namanya bisnis untuk menghasilkan keuntungan, ya. Dan kemudian keuntungan itu menciptakan profit itulah yang boleh kita makan. Kalau mau lebih kaya lagi, profitnya diinvestasikan lagi. Itu scale up ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang utang untuk makan, akhirnya dibypass terus. Dari utang ke makan. Akhirnya ya seolah-olah ketika utangnya bertambah, penghasilan bertambah. Penghasilan saat itu ternyata bukan penghasilan, tapi ngerogotin utang, ya. Nah ini. Kemudian kita ngomong berikutnya. Kita berikutnya. Berikutnya ini yang paling banyak terjadi adalah, nah, Anda itu mempunyai satu mimpi bahwa dengan tambahan modal saya bisa meraih satu kemenangan yang bisa menebus semua kekalahan. Wah, keren banget ini. Ini kebanyakan nonton Avenger ya kan, kebanyakan nonton film action.
Ini saya paling banyak saya menemukan hal seperti ini. Dengan tambahan modal maka saya bisa meraih satu kemenangan untuk bisa menebus semua kekalahan. Iya Pak, ya. Ayo ngaku semua. Balas di sini. Nah, ya Pak, ya. Ayo. Anda yang lagi nyari-nyari utang ini loh. Ini maaf ya, ada yang komen ke delete ya. Mohon maaf. Bukan ke delete. Saya mau nge-like tapi malah ke delete. Nah, ini ada ke delete. Nah, ini paling banyak saya temuin teman-teman ya kan, dari seolah-olah Pak kalau saya dapat proyek ini tak hajar lagi, ini kalau proyeknya menang ini habis lancar. Nah ini halusinasi. Kadang gitu loh Bang. Anda harus sadar, Anda itu sudah beberapa kali kalah ronda. Ya memang bisa seperti itu, tapi itu kan hanya di film dan tidak 100%. Mungkin di antara 1000% ya. Di antara 1000% ya, di antara 1000% orang yang melakukan itu mungkin hanya 1-2 yang sukses. Saya pernah ngalamin itu 2 kali, tapi yang gagal juga banyak kali gitu loh. Jadi kita harus paham kadang-kadang ketika ibarat kata ya, saya pakai filosofi orang berjudi ya. Orang berjudi itu kalau udah ini mindset penjudi. Jadi judi kalah, wis ini tak hajar, menang sekalian, hancur sekalian. Kenyataannya banyak hancurnya. Karena jangan sekali menang. Karena kadang-kadang Anda bukan berjudi tapi berbisnis. Dan bisnis itu kalau sudah mental kalah, ya kan? Kalau sudah mentalnya kalah, mau menang ya susah. Jadi gini, saya selalu memberikan masukan kepada murid-murid saya adalah ibarat kata kita itu berhadapan dengan utang bank, itu seperti berperang. Kalau di atas kertas itu masih ada kemungkinan untuk menang, silakan perang. Silakan berjuang, bikin strategi apapun. Nah, tapi kalau di atas kertas itu udah nggak mungkin menang, udah pasti kalah, maka kita harus nge-switch. Kita harus merubah strateginya, bukan untuk memenangkan peperangan. Tapi kita harus merubah strateginya adalah bagaimana caranya Anda kalah pun nggak makan korban banyak. Supaya apa? Sumber resources Anda itu masih aman, Anda bisa berperang di medan yang lain. Ibaratnya kita mengalah untuk menang. Jadi ibarat kata saya punya 10.000 pasukan. Kalau saya bisa menang, ya saya perang. Pasukan 10.000, hajar semua, menang. Tapi kalau sudah musuh di depan itu 100.000 ya, mengalahkan 10.000 pasukan, maka saya akan berpikir bagaimana caranya bukan menang, tapi saya korbankan garis depan 1.000 saya hadapkan untuk menyerang yang 100.000, wis ini pasukan harakiri, tapi saya menyelamatkan yang 9.000 ini saya selamatkan. Supaya apa? 9.000 ini besok-besok supaya untuk berperang lagi. Tapi kenyataan bagi Anda, udah musuh 100.000, Anda cuma 10.000, hajar habis. Akhirnya apa? Habis, Anda jadi tinggal nama. Mati konyol. Nah, jadi belum tentu menambah modal bisa langsung menang. Untuk menang butuh strategi yang matang. Setuju? Ada Hendry Swandi ya. Mental judi jangan pemain bro ya, tapi bandar. Oke. Nah ini kadang-kadang kebanyakan orang itu bukan berbisnis, tapi berjudi dalam bisnis. Tipikalnya adalah apa? Kalau Anda naruh duit kemudian berdoa semoga lancar, semoga bagus. Itu namanya berjudi dalam bisnis, bukan berbisnis. Ya, jadi itu pengalaman saya share. Jadi hati-hati sekali lagi. Ini ada 4 ya. Ini ada 4 halusinasi berutang bagi teman-teman ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Inilah yang saya selalu ngomong pada mereka. Kadang-kadang Anda mempunyai halusinasi dan ini harus tahu. Kita harus paham, realitanya berbeda dengan halusinasi Anda. Kita ini hidup di dunia nyata, kita bukan hidup di film yang akhirnya endingnya pasti menang. Nah, artinya apa? Mulai hari ini bagi teman-teman yang mulai bermasalah, apa segala, silakan Anda atur strateginya yang matang bagaimana. Ya. Tapi paling enak, ya, jadi gini. Paling enak adalah apa? Saya biasanya kalau di kelas saya tuh kan kalau setiap saya ada workshop Creative Evolution, sekarang saya rubah polanya. Kalau dulu kan workshop 1 hari, kemudian sudah pulang. Nah, kalau sekarang itu kan saya rubah polanya, ketika sudah workshop 1 hari, kemudian saya akan mengadakan konsultasi one by one dengan murid-murid saya. Jadi dia saya suruh bawa semua masalah Anda, saya bawa ke sini, kemudian kita hitung bareng-bareng, dan kita kemudian lihat ada masih kemungkinan menang atau tidak. Kalau masih ada kemungkinan menang, ya udah kita berperang bagaimana cara menang. Tapi kalau sudah di atas kertas sudah kalah,
maka kita harus ngatur strategi, bukan caranya memenangkan peperangan, tapi bagaimana caranya kalaupun Anda nggak makan korban banyak, Anda masih punya uang untuk bertarung di kemudian hari. Tapi kebanyakan murid-murid saya itu ketika bertanya ke saya itu bukan bertanya, tapi ngeyel, mencari pembenaran. Saya gini Pak, nah kalau sudah begini ya sudah, ajar habis. Nah, oke, otak dan hati mana yang dipakai duluan Pak? Ya otak dulu lah. Nah, Yosi, lalu bagaimana menghilangkan mindset berbisnis seperti berjudi itu? Pada dasarnya memang berbisnis seperti judi lebih banyak gamblingnya. Gini loh, aduh nggak ada kertas ya. Jadi bisnis sama judi itu gini loh ya. Bedanya bisnis sama judi ya. Judi dadu itu 1/6, judi toga 1/100. Ada namanya hukum probabilitas di dalam judi yang tidak bisa dirubah. Artinya Anda nomor togel, ya kan? Anda pasang togel itu pasti 1/100. Anda mau ngeramal model apapun tetap 1/100. Itu kemenangan Anda. Tapi kalau bisnis, kalau kita nggak ngerti apa-apa di bisnis itu kemudian nyemplung, maka kemenangan kita 1/100. Tapi di bisnis, rasio kemenangan itu bisa kita tingkatkan dengan cara apa? Belajar. Anda ikut live ini kan juga sudah belajar. Oh, caranya seperti ini. Kemudian ikut seminar, kemudian baca buku, kemudian pengalaman. Itu akhirnya kan dengan skill Anda bertambah, otomatis kemungkinan menang Anda itu kan semakin bertambah. Jadi itunya bedanya bisnis, ya. Nah, Andrew, insomnia, otak lah kan, ya kan. Ada Felix Eriks, ya. Jadi itu kurang lebih overview. Jadi saya rasa itu aja dulu teman-teman ya. Oke. Oh ya teman-teman, saya ada kelas Kredikat Revolution itu yang saya adakan. Mantap kok, jam 11 malam masih live ya. Nyoba pasar daripada insomnia ya. Macet dah ya kan. Nah, macet pun nggak masalah. Ada 30 strategi ngatasin kartu kredit macet. Jadi nggak masalah ya. Besok Minggu itu ada kelas di Jakarta. Bagi teman-teman yang berminat silakan gabung. One by one gimana? Jadi konsultasi one by one tuh khusus untuk alumni saya workshop. Jadi kan kalau Anda ikut kelas saya itu kemarin harganya berapa ya? Masih early bid 4,5 4577 itu bertempat hari Minggu pagi itu di Hotel Ibis Olino. Hotel Ibis Olino itu di mana ya? Di Hayamuruk, Jalan Hayamuruk. Nah, kalau di Surabaya kapan? Surabaya belum tahu saya. Saya belum tahu Surabaya. Yang ada di Jakarta nanti kalau ada kan Anda standby di sini pasti saya share ya. Nah, mau undang ke Medan bisa nanti aja. Bandung kapan? Bandung itu kemarin. Bandung kalau bisa ke Jakarta aja. Ya, di Jakarta aja hari Minggu tanggal 15 Mei itu tempat Hotel Olino. Nanti kalau memang Anda berminat, nanti akan saya chatting kontak personnya, nanti tinggal daftar aja. Pendaftarannya adalah 4.577.000 dan saya yakin ini investasi terbaik. Karena apa? Setelah Anda belajar kelas saya akan memberikan satu sesi one on one konsultasi. Jadi Anda bisa share masalah pribadi Anda dan nanti saya akan carikan solusinya bagaimana. Ini bisa menang atau nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana cara anunya. Nah, dan biasanya konsultasi one on one itu saya biasanya sebelum saya ada acara ini ya, saya biasanya itu ngecasnya 1,7 juta, kadang kalau saya di luar kota itu 20 juta. Tapi khusus kalau bagi alumni saya memberikan satu sesi itu free. Nah, oke. Jogja kapan? Investasinya berapa kok yang di Jakarta, Eli? Investasinya kalau nggak salah ya 4577, 4.577. Nanti Anda bisa kontak, nanti saya balas ya kontaknya ke Mbak Rini. Rini itu di 0857 147 14744. Nah, hebat bro, one on one. Karena gini, kenapa saya ngomong one on one? Saya kasih konsul pribadi supaya Anda nggak kesasar. Karena banyak sekali saya melihat murid-murid saya itu salah menerjemahkan, salah menafsirkan ilmu saya, akhirnya nabrak-nabrak nyasar. Tapi kalau one on one kan sudah jelas. Kamu nanti masalah kamu solusinya begini. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, nanti orang lain lagi juga berbeda. Kamu solusinya begini, step 1. Jadi tiap orang itu bawa solusi yang sesuai dengan masalah dia. Nah, oke. Saya rasa begitu aja dulu dari saya. Udah malam nih, udah ngantuk ya. Oke, teman-teman, goodbye. Sampai jumpa. Sampai ketemu hari Minggu di Jakarta.